Buka persidangan yang mulia. Saya tidak mau balik dengan yang mulia. Saya minta diputar yang mulia. Yang mulia yang terhormat, saya minta rekamannya diputar. Bahwa saya sangat terkejut setelah mendengar rekaman suara percakapan dan melihat screenshot percakapan yang patut diduga dari keluarga Reza Gladys dan Dr. Mufid atau keluarganya yang patut diduga telah mengatur jaksa, penuntut umum dan majelis hakim yang mulia, dan juga patut diduga telah mengkondisikan jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang mulia, serta patut diduga telah menjagain JPU maupun majelis hakim. Bisa tunggu ya, soalnya lagi dalam benda. Saya ulang, maaf. Majelis hakim yang mulia, pada kesempatan saat ini saya sampaikan bahwa saya sangat terkejut setelah mendengar rekaman suara percakapan dan melihat screenshot percakapan yang patut diduga dari keluarga Reza Gladys, yang mana Reza Gladys atau keluarganya sangat patut diduga telah mengatur jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang mulia, dan juga patut diduga telah mengkondisikan jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang mulia, serta patut diduga telah menjaga JPU maupun majelis hakim yang mulia. Semua itu hanya untuk mengkriminalisasi saya. Saya benar-benar takjub, yang mana dengan kejamnya saya dikriminalisasi dan semua sudah diatur secara masif dan terkoordinir yang patut diduga dilakukan oleh Reza Gladys atau keluarganya. Hal ini sebagaimana terbukti dengan adanya rekaman flash disk yang akan saya serahkan kepada majelis hakim yang mulia. Saya mohon setelah majelis hakim yang mulia mendengar isi dari flash disk ini untuk segera membebaskan saya dari rumah tahanan Pondok Bambu. Silahkan duduk sampai penasihat hukum. Kalau memang ada yang menduga atau ada yang tahu ada transaksi lunas, silahkan dilaporkan aja kepada yang berwajib. Ya, silahkan dilaporkan kepada yang berwajib. Begitu ya. Jadi jangan ragu-ragu. Oke, ya, silahkan sekarang juga dilaporkan. Ya, nggak usah ragu-ragu. Begitu ya. Sampai ke cukup untuk hal ini, kita lanjutkan dengan saksi. Ada berapa saksi? Buka persidangan yang mulia. Saya tidak mau balik dengan yang mulia. Saya minta diputar yang mulia. Yang mulia yang terhormat, saya minta rekamannya diputar. Saya nggak mau. Saya minta rekaman itu diputar. Saya mau. Saya minta rekaman itu diputar. Itu diputar. Karena saya sudah dikriminalisasi selama 5 bulan. Waktu saya dalam uang, saya tidak bisa merawat anak-anak saya. Saya nggak mau pulang atau pergi ke rumah tahanan. Sudah cukup 5 bulan saya berdiam diri. Saya minta rekamannya. Islam. Diputar aja. Jangan berisik, boy. Ngomong mulu dah. Kalau tidak saya yang lakukan dari handphone. Kalau tidak saya yang lakukan sendiri dari oke Pak.
Munduran dong Kak, media ini Kak, media. Ibu jangan provokator. Jangan provokator. Berisik. Hora salam, saya Advokat Dr. Togar Situmorang. Saya hari ini di Sumbawa Barat dan mengikuti serta menyimak persidangan Nikita Mirzani. Hari ini, wow, satu lagi kejutan dilakukan oleh Nikita Mirzani, yaitu sebelum sidang dimulai, sebelum pemeriksaan para saksi, Nikita Mirzani itu kembali membuat kejutan. Luar biasa, kebenaran akan menemukan jalannya. Kebenaran tidak bisa ditutup oleh siapapun. Hari ini Nikita dengan keberanian, dengan betul-betul yakin telah menyerahkan satu buah bukti terkait satu percakapan. Diduga itu merupakan dari orang-orang terdekat atau keluarga atau siapapun itu dari pihak pelapor. Wow, di mana pihak pelapor itu telah mengkondisikan kasus ini dari mulai awal sampai di ujung. Artinya dari pihak jaksanya, lalu juga aparat hukum lain, termasuk daripada hakim. Wow, kacau. Di sini makin betul-betul sangkaan, dugaan, betul-betul memang adanya kriminalisasi kepada Nikita Mirzani. Nah, sekarang tinggal keberanian daripada hakim pengawas, jaksa pengawas, ataupun pengawas di aparat hukum lainnya. Apakah betul yang dikatakan atau yang diduga oleh Nikita Mirzani adanya tangan-tangan kuat, ya, dan beredarnya hal-hal tertentu yang mengatur seluruhnya rangkaian-rangkaian peristiwa hukum sehingga Nikita Mirzani bisa dikriminalisasi. Wow, ini hebat sidang hari ini. Seorang Nikita Mirzani berani men-speak up, dan puji syukur hakim memimpin menyatakan siap menerima dan mempersilakan daripada seluruh pihak yang memang kalau ada dugaan tersebut untuk segera ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Wow, bravo. Nah, jadi betul kriminalisasi ini apa karena terkait untuk menutup atau meredam kasus-kasus yang lain, terutama kasus apa yang heboh, apa namanya itu, yang menyangkut ada menteri lah, ada siapa tuh dugaan judi online. Apakah itu? Nah, kita tanda tanya besar. Semoga negara kita terbebas dari praktek-praktek mafia hukum. Nah, maunya para pemimpin baik di kepolisian, di kejaksaan ataupun di kehakiman rajin-rajin melihat, mengawasi tingkah laku pola hidup daripada bawahannya, terutama setingkat dir kalau memang di Polda ataupun setingkat AKBP segala macam, agar kenapa tidak terjadi praktek-praktek tawar menawar, pengkondisian kasus yang harusnya ini ranahnya adalah keperdataan dibuat jadi pidana, yang ranahnya ini adalah ranahnya etika karena profesi seorang advokat misalnya, ini masih hubungan antara klien dengan advokat yang masih ada surat kuasa ataupun surat perjanjian hukum, dikriminalisasi, bahkan bisa dibuat laporan ke pihak kepolisian. Ini sangat-sangat betul-betul memprihatinkan. Negara kita negara hukum, hukum wajib kita tegakkan.
panglima daripada negara ini adalah hukum. Nah, kalau hukum aja bisa dibengkok-bengkokin, saya nggak ngerti lagi. Karena kenapa? Kita cinta Indonesia. Kita cinta Indonesia yang betul-betul berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Nikita luar biasa, sudah berani ngebuka, sudah berani speak up. Kasusnya ada dugaan kriminalisasi, ada campur tangan dari pihak-pihak lain untuk menekan Nikita Mirzani. Luar biasa, bukti sudah diserahkan kepada sidang. Tinggal kita lihat apakah ada kelanjutannya, apakah ada pengawasan dari pihak-pihak tertentu terkait bukti yang telah diserahkan Nikita Mirzani. Saya, Advokat Dr. Togar Situmorang dari Sumbawa Besar, mendukung untuk Nikita Mirzani keadilan. Kebenaran akan menemukan jalannya. Tuhan memberkati. Salam.